Mohon sabar Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, orang-orang yang bertestimoni ini akan menguatkan Ibu, Bapak sekalian, dan menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian bagaimana menyelamatkan diri dan kemudian membantu orang lain dalam melepaskan diri dari diabetes itu. Saya panggil Bu Endang Yuli, dan mungkin kalau syukur-syukur ada suaminya. Bu Endang Yuli, monggo bertestimoni. Ini banyak yang teman-teman menunggu. Silakan. Oh, iya Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Freddy, sendirian aja nih. Kebanyakan tuh 4 orang itu. Oh, ada 4 orang. Ya, Bu. Ya, kebetulan ini saya sedang berhenti, sudah sampai Bangkalan. Kemudian suami pengen ke air dulu sebentar. Nanti Bapak bisa ngobrol sendiri lah, nanya sendiri gimana rasanya ikut makan atau pola makan baru saya begitu. Jadi permulaannya begini Pak. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa disampaikan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya pasangan yang kebetulan badannya agak sedikit gemuk, punya masalah kesehatan. Nah, mungkin bisa diajak lah gitu. Mungkin nggak IF tapi PMB-nya. Nah, jadi suami saya usianya saat ini tahun ini 68, Pak. Ya. Dia hanya memegang travel tapi karena pandemi jadi berhenti total. Nah, punya apa itu alergi, Pak. Alergi. Dan alergi itu baru muncul sekitar, saya agak lupa ya, mungkin sekitar 5 tahunan lah. Mungkin dia apal mungkin mulai berapa lama. Nah, alergi aja. Secara ini asam urat bagus, terus kolesterol bagus. Semua sehat, Pak, normal semuanya. Ya. Kecuali satu aja, tensi. Apalagi sekarang pandemi, Pak, travel nggak jalan itu. Jadi tensinya harus. Iya, iya. Iya, karyawan kan harus digaji, Pak. Oh iya, iya. Iya, kasihan juga sebenarnya. Nah, dari situ, tapi tidak, walaupun dia itu apa tuh alergi, terutama kalau makan telur itu, masya Allah, saya sampai nggak tega ngelihatnya. Jadi merahnya di tangan itu seperti kena air panas, Pak, melepuh. Tapi dia nggak berisik. Biasanya kalau orang apa namanya gatal itu kan berisik atau gatal sekali atau apa, enggak ribut gitu, orangnya nggak ribut. Dia pergi aja ke dokter karena ada dokter yang sudah biasa menangani. Nah, udah diminum udah selesai gitu. Tapi ya itu, dia sepertinya tersiksa dengan saya, Pak. Saya kalau makan telur itu kan gini, Pak. Jadi saya makan telur 5 gitu. Saya kocok, saya gulung, saya bikin omelet lah, Pak. Kan sekarang di YouTube tuh banyak ya cara buat omelet berbagai macam gitu ya. Kalau ada bumbunya ini saya nggak pakai aja. Nah, saya paruti keju, saya taruh di piring, saya kasih gula darah saya berapa, saya kasih minum. Terus saya foto, saya kirim ke beliau. Jadi saya selalu mengirim ke beliau. Beliau tuh selalu bilang ini, kapan ya saya makan kayak begini enaknya, itu mah bukan diet itu, kata itu selalu bilang begitu. Saya masak apanya saya kirim. Sampai saat kemarin itu bulan Februari saya sampaikan bahwa Mas harus sebaiknya ikut PMB. Nah, jadi kan sekarang saya pegang 133, Pak ya. Nah, 133 itu mulainya tanggal 3 Februari. Nah, Pak Badawi itu baru mau tanggal 6. Bukan sebenarnya nggak merasa nggak mau, baru siap lah. Nah, mulailah PMB tanpa IF, Pak. Tanpa IF, ya. Tapi karena beliau itu alergi telur, jadi saya menyiapkannya ayam goreng. Ayam saya kukus, saya ungkep, kemudian daging. Pokoknya gimana lah, saya taruh di meja dengan penampilan yang gimana, di sebelahnya ada sendok dan sebagainya. Supaya Pak Badawi merasa nyaman dengan makanan itu gitu. Supaya dia bisa makan enak lah. Nah, itu mulai tanggal 6, Pak ya. Kira-kira itu saya heran, itu saya ikuti terus, itu saya liatin aja, udah nggak minum obat, Pak. Kebetulan karena lagi di Jawa Timur, jadi kontrolnya kan ke Bandung, jadi
Ya. nggak kontrol ke dokter, jadi sedang tidak punya obat tensi, Nah, mulailah pola makan baru terus sampai kira-kira 10 hari eh, itu nggak ada Pak, bersih tangannya itu. Dari bintik-bintik itu nggak ada yang merah-merah melepuh, itu nggak ada. Iya, iya. Nah, terus pergilah ke Bandung. Nah, pas puasa hari Senin, lagi kontrol ke dokter, biasa Pak untuk ngambil itu jatah obat tensi. Di tensi itu Pak, padahal nggak minum obat loh Pak itu dahan. Iya. Ya, 10 harian ya. Itu tensinya hanya berapa Mas? 100? Ya, 111 per 70 ya. Nah, ini orangnya udah datang, Pak. Silakan Bapak tanya. Ini tanya, sekarang tinggal satu, Pak. Sudah saya kasih telur sekali makan 5 butir. Wow. Saya paruti keju, tidak gatel. Nah, ini saya jadi senang, Pak. Nah, terus kemudian Bapak bisa tanya sendiri lah. Ini harus ditanya, Pak. Kalau nggak ditanya, nggak mau jawab, nggak mau cerita. Karena orangnya pendiam aslinya. Kemudian makan telur sudah, terus tidak makan obat tensi karena tensinya semakin rendah, Pak. Oh, ya. Nah, terus dokter mengatakan tensinya obatnya kalau bisa diminumnya sore aja. Dan yang lebih hebat lagi, Pak, berat badannya sekarang tinggal 65, Pak. Jadi udah langsung. Berapa, Bu? 71. Iya, sudah kedodoran semua. Jadi saya jadi berpikir, Bapak Ibu yang ingin ingin mengecilkan badan, sebenarnya bisa dengan cara PMB. Nah, ini orangnya ada Pak, silakan tanya sendiri. Ya. Iya, selamat pagi Pak Badewi, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Pak. Iya, saya banyak mendapat cerita tadi malam dari Bu Endang Yuli mengenai Bapak. Saya ingin mendengar pengalaman Bapak sehingga bisa berbagi ke 489 orang yang ingin mendengar bahwa sehat itu sebenarnya mudah asal tahu caranya. Monggo Pak, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersyukur bisa bisa ketemu sama Pak Eko. Setiap hari ketika saya mendampingi istri saya tidak pernah lepas, tidak ada selalu mendengar suara Pak Eko. Oh, iya. Sehingga tidak terasa, walaupun belum ketemu, baru sekarang ketemu tatap muka, tapi rasanya sudah tidak asing lagi, gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya, jadi dalam 2 tahun ini saya memang ada alergi setiap kali makan telur dan makan ikan laut itu selalu timbul merah-merah dan seperti terbakar itu, Pak Eko. Alergi. Iya, alergi. Padahal sebenarnya saya itu termasuk penggemar makan telur. Nah, ini yang repot. Bahkan setiap kali pergi, kalau kita nginap di hotel itu ada 3 makanan yang menjadi favorit saya. Kalau sarapan pagi selalu pertama kali pesen omelet. Yang kedua makan scramble sama kacang merah, Pak. Scramble itu ada telur diacak ya, Pak ya? Iya, itu bahannya kebanyakan dari telur juga. Ya, ya. 2 makanan ini kadang-kadang sangat saya rindukan ketika saya sudah lama, misalnya beberapa bulan nggak pergi gitu. Sampai-sampai saya itu udah bertahun-tahun menjadi member hotel, sehingga kalau saya pengen scramble sama omelet hotel, saya ngajak istri saya untuk menginap di hotel. Oh, begitu. Jadi demi seperti itu, tapi dalam 2 tahun ini nggak bisa karena karena alergi itu, jadi saya tahan. Sehingga kalau saya bepergian juga tidak lagi memesan omelet, tidak makan scramble. Mungkin kacang merah yang saya makan, yang juga senengan saya.
dan makanan-makanan yang tidak alergi. Jadi hanya saya simple ininya, apa namanya, supaya saya tidak kena alergi, saya hindari makanan yang membuat saya alergi. Oh Nah, iya. ini saya kira itu dihindari itu, Pak. ya, jadi menghindari. Akan tetapi dalam 2 tahun ini kan saya pulang pergi, lama-lama juga pengen juga. Pengen juga masa teman-temannya pada pesan omelet misalnya kalau kita pergi. Kemudian, nah ketika saya diminta izin oleh istri saya Pak Eko untuk ikut MOBI, tentu saya bertanya banyak, apa kira-kira ininya, tujuannya, kemungkinan targetnya, apakah ada hubungannya dengan penyembuhan yang selama ini yang diderita kan apa namanya, diabetes. Iya. Saya sering mengantarkan dan mengambil obatnya, Pak. Iya. Jadi kalau saya ngambil obat, istri saya itu seperti baru pulaan obat itu, saking banyaknya. Banyak sekali. Oh iya. iya. Jadi satu kresek, oh Masya Allah, itu sampai petugas apotek yang di rumah sakit Santosa di Bandung itu tanya, ini Ibu banyak sekali Pak obatnya. Iya, habis ini dari dokter, saya bilang saya tidak bisa menolak. Jadi satu kresek penuh itu. Untungnya kami ikut asuransi Enhealth, jadi tidak pernah bayar. Tapi kan itu tidak baik, walaupun nggak bayar kan sakit, Pak. Ya. Jadi tetap aja menjadi masalah di dalam kehidupan kita karena hidup yang tidak sehat, yang bergantung pada obat itu. Ketika istri saya minta izin, ya tentu saya bolehkan, dan kemudian saya tetap bekerja. Urusan saya di Bandung, kadang-kadang di Madiun, mondar-mandir. Nah, istri saya tahu-tahu selama di Bandung itu mengirimkan gambar-gambar, pagi ini ada telur yang dicampur apa, sorenya ada ayam, kemudian dikasih jamur, lalu kemudian pokoknya yang enak-enak. Dia itu Masya Allah. Nah, kebetulan selama di Bandung dia kena COVID, dan alhamdulillah Allah masih menyelamatkan. Ternyata kuncinya di apa namanya, di PMP, karena tidak makan karbo sesuai dengan apa namanya saran dari dokter yang ada di RS Mangun Cipto Mangunkusumo. Ya. Alhamdulillah, dan itu berjalan. Kemudian setelah selesai, istri saya mengajukan apa namanya, menjadi mentor. Kan dia kan guru, sudah pensiun. Oh iya. Prinsip saya atau prinsip kita adalah satu, mengikuti apa yang jadi sabda Nabi. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu aja sebenarnya. Jadi prinsip itu yang mendorong saya untuk ridho terhadap apa yang dilakukan istri saya. Karena mudah-mudahan dengan dia menjadi mentor, dia bisa memberikan apa namanya, mengedukasi orang, memberikan bantuan kepada orang, dan mudah-mudahan orang yang tadinya sakit menjadi sehat dan lain sebagainya. Prinsipnya membantu orang banyak. Akhirnya ya seperti sekarang ini. Nah, kembali lagi kepada saya Pak Eko, bahwasanya saya bukan penderita diabetes, saya hanya menderita, bukan hanya, nih kalau penyakit nggak boleh hanya, saya menderita apa namanya, satu adalah hipertensi, yang kedua alergi, yang ketiga hasil MRI yang dilakukan di rumah sakit itu menunjukkan ada gejala pergeseran tulang apa namanya, tulang belakang pada lumbal, di lumbal pada ruas 32. Nah ini
pesan dokter hanya satu, di treatment dengan terapi itu susah. Di treatment dengan, saya coba treatment dengan dengan fisioterapi yang pakai jarum, itu tusuk jarum, itu juga tidak akupuntur, itu juga hasilnya tidak ini. Saya hanya menjalankan pesan dokter, pokoknya Bapak tidak boleh mengangkat walaupun 1 kilo. Jadi mengangkat dengan membungkuk walaupun hanya 1 kilo. Nah, itu saya patuhi sampai hari ini. Saya mendengar bahwa Mobi dan olah nafas itu ada mempunyai manfaat untuk tulang kejepit atau apa gitu. Ya, betul. Ya. Nah, jadi apa yang menjadi penderitaan saya, mudah-mudahan ini bisa terjawab. Yang pertama ini dulu, yang alergi. Dalam 20 hari, alhamdulillah ini alergi makin hilang. Jadi saya sudah makan telur. Tadi pagi kan, ini saya di Bangkalan, Pak. Di Bangkalan itu kan banyak bebek. Oh iya. Bebek goreng ya. Ya. Tapi istri saya bilang, Mas, kita jangan makan bebek goreng saja. Kita harus tambah telur dadar. Jadi pagi ini saya makan telur belum dadar dan bebek goreng. Karena tanpa nasi. Nah, jadi buat saya memang nasi bukan masalah lagi. Karena yang penting terpenuhi nutrisinya, saya kira itu sudah tidak masalah. Jadi walaupun saya tidak makan nasi tidak masalah. Karena saya hidup di Eropa tidak pernah makan nasi, makan roti. Kemudian saya ke Timur Tengah juga jarang makan nasi, makannya roti yang tebal itu, yang kenyal. Jadi buat saya nasi bukan pilihan utama, sehingga dengan mudah tidak masalah. Kemudian dengan program ini sudah mulai ada titik-titik terang, alergi saya sudah mulai berangsur sehat. Kemudian tensi saya relatif di sekitar 110 sampai 121/74 sampai 78. Itu saya anggap relatif normal. Itu tanpa obat. Saya sudah 10 tahun minum obat, Pak Eko, obat tensi yang harus rutin tiap pagi, ketika pagi pasti harus minum itu. Dan yang paling cocok obat tensinya adalah Ulmetec yang 20 mg. Ini sudah saya konsumsi selama 10 tahun. Dan hasilnya memang tensinya terjaga, tidak pernah melonjak. Asal saya tertib setiap pagi itu. Nah ini karena saya kemarin periksa darahnya semua normal. Gulanya ya 100, antara 90-105, fluktuasinya seperti itu. Kemudian yang jadi masalah kemarin yang diperiksa dokter, ini kok vitamin D-nya kurang. Akhirnya saya dikasih resep untuk beli vitamin D 5.000. Tapi saya nggak belikan. Saya ingin memfokuskan bahwa PMB ini bisa memberikan memberikan wasilah kepada saya untuk sehat. Itu Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Badawi mengenai informasi. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Pak Badawi mengenai kami, gerakan Mobi ini dan orang-orang diabetes. Mohon nasihat dan petunjuknya. Silakan. Saya sebenarnya tidak pantas memberikan nasihat karena saya sendiri juga minta nasihat Pak Eko. Tapi di dalam agama Islam itu ada kalimat watawasau bil haq watawasau bisabr. Jadi
kita itu harus saling menasihati, saling memberikan informasi, saling memberikan apa saja. Pandangan saya tentang MOBI dan jajaran organisasi MOBI ini, saya lihat perannya bersifat memberikan bantuan kepada orang-orang yang menderita sakit. Jadi kalau dokter itu kan dia mendiagnosa lalu kemudian memberikan treatment obat. Ya. Tentu treatment obat itu tidak semata-mata langsung sembuh, tapi dokter juga punya misalnya percobaan satu di treatment pakai obat ini, treatment pakai obat ini, treatment pakai obat ini. Lah berbeda dengan MOBI karena ini berdasarkan empiris, artinya pengalaman Pak Iko bertahun-tahun dan juga beberapa orang yang juga mengalami kesembuhan. Jadi itu tidak perlu coba-coba lagi. Kalau MOBI ini untuk diabetes sudah sudah confirm. Artinya selama orang itu menjalankan dengan program MOBI ini dengan baik dan taat, insya Allah itu akan mendapatkan sebuah kesembuhan. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus, maka dia akan boleh jadi, insya Allah akan sembuh total. Kemudian ada satu perubahan pola baru di dalam kehidupannya, walaupun itu kadang-kadang sulit. Jadi pola baru itu misalnya gini, saya kemarin tanggal 4 dan 5 itu diundang untuk musyawarah di pesantren di Bandung, saya di pesantren saya. Kan disuguhi Pak Eko, macam-macam itu. Kan padahal saya masanya PMB. Kebetulan yang masak itu anak saya sendiri. Jadi, Dek, nanti kalau kalau kamu menyajikan makanan ke ke resort, kamu jangan lupa untuk ayah bikinin telur. Kemudian kalau bikinin telur, kalau malam kasih daging, nggak bisa bilang gitu. Nah, akhirnya anak saya membuatkan, lalu kemudian saya juga bisa bersama-sama menikmati makanan kepada mereka. Memang ada yang usil, Pak Badawi nggak makan nasi ya? Ya ini dulu lah, saya bilang gitu. Yang dimakan ini dulu, nasi kan belakangan nggak apa-apa. Padahal ya nggak akan makan nasi. Kebalik ya Pak ya? Itu ketika kita pada undangan-undangan, ya saya kira kita punya strategi bagaimana supaya kita tetap menjalankan program MOBI dengan acara apapun kan, di antara makanan ada yang boleh kita makan. Nah itulah yang kita makan Pak Iko. Baik, terima kasih banyak Pak Badawi. Ya. Terima kasih banyak Bu Endang Yuli. Saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini. Saya sampaikan bahwa Bu Endang Yuli itu adalah seorang, ini saya harus perlihatkan data sebentar. Ini adalah PNS Inspiratif 2018. Jadi supaya Bapak Ibu mengenal bahwa salah satu mentor kita itu adalah PNS Inspiratif. Ya, dari ini beritanya dari mana Pak? Itu dari ya Bu ya? Nasional Pak. Nasional ya, nasional. Ya. Dan waktu itu di tahun 2018 itu yang menyerahkan dari Kementerian itu aparatur negara. Aparatur negara, ini luar biasa sekali. Ya. Jadi wajar kalau Bu Endang Yuli menjadi orang hebat karena ada suami yang hebat. Pak Badawi. Ya, terima kasih banyak. Untuk testimoninya ini akan menguatkan bagi Bapak Ibu sekalian. Oh ya, mengenai lumbar Pak. Jadi prinsip regenerasi juga terjadi.
apabila Bapak melakukan PMB ini paling tidak sel-sel yang jadi masalah biasanya di antara tulang itu, ruas-ruas tulang lunak itu biasanya perkembangannya sekitar 2 bulan. Bapak harus minimal melakukan ini 2 bulan. Maka akan terjadi pergantian sel, di mana sel-sel itu seharusnya dia akan berganti, dia menjadi pertama kali dibuat, kemudian dia bekerja, kemudian tua, dan kemudian mati, dan kemudian digantikan sel baru. Itu setiap satu daunnya sekitar 2 bulan. Kalau andai kata Bapak disiplin terus, sel yang lama, yang rusak akan diganti dengan sel baru yang benar-benar sehat, yang berasal dari apa yang kita makan. Semakin mutu makanan kita makin bagus, maka sel yang diproduksi oleh tubuh kita ke bagian yang menggantikan jarak antar tulangnya akan diperbaiki sendiri. Yang memperbaikilah tubuh sendiri, Pak. Jadi sabar selama 2 bulan ini, Pak. Nanti baik. Kesembuhannya tidak terasa. Atau muncul begitu, kok nggak kerasa lagi ya? Iya. Baik, Pak Eko. Saya kira tidak ada kalimat yang paling tepat kecuali terima kasih kepada advisnya Pak Eko. Iya, Pak. Memang ini buat kami sekeluarga memang sebuah kebahagiaan tersendiri lah, bisa menyembuhkan apa yang kita derita dengan cara-cara yang nyaman. Berkat mobil. Makan enak terus sebenarnya. Iya. Jadi apa yang menjadi kegemaran saya bisa kembali, Pak Eko. Terutama makan telur omelet. Ini juga mencerahkan teman-teman yang makan telur itu susah banget ya. Saya menderita karena makan telur. Ini bahwa makan telur enak kok tinggalin sayang banget. Iya, betul. Ini berbeda dengan penderita diabetes yang lain yang saya dengar itu selalu tersiksa makan telur sampai ada lagu lagu telur lagi itu, Pak. Wah, Masya Allah. Padahal telur itu sangat luar biasa enaknya, dan itu menjadi kesenangan saya. Kenapa diolok-olok? Jadi ini ada sesuatu yang berbeda memang, Pak Eko, karena diawali dengan kesenangan makan telur, kemudian terjadi alergi, sehingga dengan program Mobi ini bisa mengembalikan kesenangan lagi. Itu luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih banyak, Pak Dodi. Saya lihat ini peranannya kepada komunitas dan masyarakat, terutama yang menderita diabetes. Tapi jangan lupa bahwa Mobi juga bisa mentreatment penyakit yang lain di luar alergi ternyata. Begitu, Pak Eko. Ya, terima kasih banyak Pak Badawi. Terima kasih banyak Bu Endang Yuli untuk testimoninya pagi ini. Ya. Ini akan menginspirasi banyak orang supaya kita terbuka. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih banyak, Bu. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Salam ya, Pak. Ya. Mari. Terima kasih Pak Freddy, makasih Bu Carkini. Ya. Oke, kita lanjut lagi Mas Freddy.